Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Dan kami boleh menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu, yang memberi kekuatan baru bagi kami untuk melangkah di hari yang baru. Terima kasih. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menjamu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Ya Allah, ya Allah baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami puji, kami sembah. Ya Allah, ya Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, memuji, meninggikan Engkau, Tuhan. Kau yang bertata atas pujian kami. Kau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Kami sembah. Ya silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Yesus,
perlindungan yang teguh bagi kami. Kepadamu kami berlari dan menjadi selamat. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau perlindungan dan kekuatan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, yang setia menjaga dan memelihara kami. Kau yang selalu menolong, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami mau tetap selamanya bersama-Mu. Kau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kami mau berlindung hanya di dalam-Mu. Di dalam perkataan-perkataan firman-Mu yang menenangkan jiwa kami, yang menyegarkan roh kami. Sehingga kami tidak bimbang dan kami tidak ke kiri dan ke kanan. Kami mau berpegang teguh pada firman-Mu. Tinggal
kekal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin, amin. Keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah roh di dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
bersekutu denganku, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganku, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya, Tuhan. Sebab itu selamanya umur hidup kami mau terus tinggal dekat-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami menikmati hari-hari kami dengan hati yang tenang, menghadapi segala perkara yang terjadi. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan firman-Mu yang terus meneguhkan kami, menghibur dan menguatkan kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan melanjutkan cerita pembangunan bait suci yang kedua. Hari ini masuk kepada Ezra pasal yang ke-6. Ini adalah lanjutan dari Ezra dari pasal yang ke-4 dan ke-5, di mana di pasal yang ke-4 dimulai dari rencana Raja Kores untuk membangun bait suci kembali, tetapi terhalang oleh para pemimpin bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang menghasutnya, sehingga pembangunan itu terhenti dan lama itu sekitar 16 tahun terhenti. Dari tahun 536 sebelum Masehi sampai 520 sebelum Masehi. Dan kemudian pada pemerintahan Raja Darius di tahun yang kedua, ketika dalam pembacaan kita kemarin, di tahun yang kedua itu dimulai dan menghadapi lagi rintangan oleh pemerintah setempat, yaitu Bupati Tetnai. Dan di akhir perikop kemarin, Bupati Tetnai bertanya kepada Raja Darius, maksudnya dengan perintah apa, dengan atas dasar apa bahwa pembangunan bait suci itu dilakukan dan diperintahkan oleh Raja Darius. Dan hari ini kita akan baca bahwa Bupati Tetnai meminta bukti untuk mencari di perbendaharaan di Babel. Kita baca dulu di Ezra pasal yang ke-6. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali
sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni pada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan pada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kita akan lanjutkan pada perikop yang kedua. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga
setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya dapatkan dari renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana Allah menggenapi apa yang dijanjikannya, bahwa ini yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa bait Allah di Yerusalem itu harus dibangun kembali, karena pada zaman itu adalah bait Allah itu adalah tempat Allah berdiam, dan ketika Allah memberikan tanah perjanjian di sana untuk bangsa Israel menempatinya, dan juga bahwa Allah mau berdiam di bait Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, ketika Raja Kores memberikan dekret atau maklumat atau surat kuasa untuk membangun kembali, dan ketika dia mulai membangun dan ada banyak protes dari pemimpin-pemimpin bangsa lain di daerah jajahan mereka, dan akhirnya Raja Kores pun terhasut dan pembangunan itu terhenti selama 16 tahun dan dimulai kembali, dan pada akhirnya selama 4 tahun pembangunan bait suci itu pun bisa diselesaikan di masa pemerintahan yang ke-6 Raja Darius. Dan kita sudah membaca sama-sama bagaimana setiap rintangan halangan, dan bukan hal yang mudah ketika untuk menemukan kembali surat dari Raja Kores untuk membangun kembali bait suci itu adalah piagam atau surat yang sudah tersimpan 15 tahun lebih. Tentunya tidak mudah ketika dicari di perbendaharaan Babel dan akhirnya ditemukan. Dan saya mendapatkan di sini bahwa Allah bisa memakai apapun dan siapapun, dalam artian segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Khususnya dalam cerita ini Allah memakai segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel, bagi umat Israel. Pertama Tuhan memakai Raja Kores. Kita tahu sama adalah Raja Kores itu bukan pemimpin Israel, dia bukan bangsa Israel, dia juga bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan pakai Raja Kores yang notabene dia adalah orang kafir. Orang kafir, tetapi melalui maklumatnya, melalui dekretnya, melalui surat kuasanya, tidak hanya melalui Raja Kores, diizinkan untuk membangun bait suci, untuk membangun tempat di mana umat Israel boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan. Tidak hanya dia yang mengizinkan, tetapi dia di dalam suratnya pun, di dalam dekretnya, dia juga memberitahukan bahwa segala sesuatu pembangunan itu harus disiapkan dan disediakan dari perbendaharaan kerajaan. Dan hal itu diteruskan juga bahwa tidak boleh ada kelalaian. Kalau kita baca di pasal yang keempat dalam surat Kores, Raja Kores itu diperintahkan bahwa jangan sampai ada kelalaian sekecil apapun untuk pendanaan pembangunan bait suci itu yang harus dikeluarkan dari perbendaharaan kerajaan Persia. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam segala sesuatu itu Tuhan juga memakai Raja Darius yang juga bukan orang Israel dan juga bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia menyembah pada ilah lain, tetapi Darius dipakai Tuhan untuk melanjutkan pembangunan bait suci yang terhenti selama 16 tahun, dan akhirnya setelah 20 tahun bait suci itu boleh kembali berdiri.
Di masa pemerintahan Darius, Tuhan pakai Raja Darius. Dalam 4 tahun, bait suci itu diselesaikan. Sekalipun Darius punya motivasi yang apa untuk kepentingan dirinya, ketika di ayat 10 kita baca bahwa dia mau supaya ketika bait suci itu berdiri dan umat Tuhan bangsa Israel menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahwa ada hidden agenda supaya umat Tuhan mendoakan raja dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, bahwa Allah memakai segala sesuatu. Allah memakai Nabi Hagai dan Zakaria untuk menggerakkan para tua-tua Yahudi sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar kembali. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapatkan adalah bahwa seperti yang saya katakan, bahwa digenapi di dalam kitab Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, melalui kisah ini bahwa Allah memakai orang-orang yang siapapun, kalau Tuhan mau menggenapi setiap rencananya, Tuhan bisa lakukan. Karena ini juga meyakinkan kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan Allah yang perkasa, kita punya Tuhan Allah semesta, dan bahkan juga digenapi di Amsal 21 ayat 1 yang berkata bahwa Allah memegang hati raja-raja. Dan di sini, di dalam perikop ini, kita boleh melihat yang tercatat bahwa sungguh Allah menggerakkan hati Raja Kores dan juga Raja Darius, yang adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya Israel, yang disembah oleh Israel. Tetapi Tuhan bisa memakai hidup raja-raja ini untuk kemuliaan bagi bangsa Israel, supaya Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Nah, di dalam perikop kedua yang saya dapatkan adalah itu di dalam ayat yang tentang di dalam ayat yang ke-21, di sini ketika bait suci itu sudah berdiri, dan itu adalah kurun waktu berarti hampir 90 tahun bangsa Israel tidak bersama-sama merayakan Paskah. Dan sungguh sangat lama sekali. Dan pada momen ini mereka boleh merayakan Paskah bersama-sama. Di ayat 21 berkata begini Bapak Ibu, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Nah, sungguh bagi kita saat ini yang hidup di dalam kasih karunia, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melayakkan kita untuk kita terus bisa menghampiri Tuhan. Karena dalam perjanjian lama berkata di Korintus 19 bahwa kita sendiri adalah bait sucinya Allah. Dan Allah berdiam di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, dalam perikop ini dikatakan ada orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu. Nah, yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ketika kita adalah bait sucinya Allah, bahwa bait suci itu, bahwa kita sudah dikuduskan Allah dan bahwa Allah itu kudus, maka kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita. Kita tidak boleh seenaknya saja. Ketika bangsa Israel ada orang-orang yang sebelumnya mereka hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam keinginan daging, hidup setelah lama mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika mereka mau menggabungkan diri untuk berbakti, untuk beribadah kepada Tuhan Israel, mereka harus menyucikan, memisahkan, dan tidak hidup sama lagi dengan kehidupan
lama mereka ketika mereka tergabung di dalam komunitas lama mereka. Nah, ini yang poin kedua yang saya dapatkan, bahwa ketika kita adalah bait sucinya Allah, di mana Allah berdiam di dalam hidup kita, dan setiap saat, setiap waktu Allah telah melayakkan kita, karena ada darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Biarlah kita juga tidak main-main dengan hidup kita. Kita tidak seenaknya dengan hidup kita, dan kita tidak lagi menajiskan hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita. Tapi kita mau sungguh-sungguh bahwa kita peduli bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan, bahwa hidup kita ini semata-mata kita punya tujuan di dunia ini, semua hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah renungan yang saya dapatkan pada pagi hari ini tentang bagaimana bait suci Allah dapat diselesaikan, itu karena Allah yang berkehendak, dan Allah bisa memakai siapapun, apapun, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita dan menggenapi setiap janjinya, menggenapi setiap rencananya, menggenapi setiap kehendaknya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi dua hal yang Tuhan ingatkan bagi kita. Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi janjinya, untuk menolong kita, dan juga menjadi peringatan bagi kita untuk terus menjaga hidup kita. Nah, selain daripada apa yang disampaikan istri saya, ada hal penting yang ingin saya juga tambahkan dari apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, yaitu betapa pentingnya sebuah legalitas hitam di atas putih untuk urusan di dalam dunia ini secara khusus, apalagi kalau itu bicara soal keuangan. Nah, jadi sangat-sangat dibutuhkan yang namanya hitam di atas putih. Kan seringkali terjadinya pertengkaran, baik sesama keluarga, adik-beradik, orang tua, anak, saudara seiman. Itu karena ketika membangun sebuah hubungan, relasi, apalagi kalau udah berkaitan dengan soal keuangan, itu hanya menggunakan modal. Masa sih nggak percaya sama saya? Masa sih nggak percaya? Nah, ini masalahnya kalau soal urusan keuangan, ini bukan cuma soal percaya nggak percaya, Bapak Ibu. Nasihat saya, saran saya, semua harus ada legalitas hitam di atas putih. Kita belajar hari ini, bahkan setelah puluhan tahun, belasan tahun, seperti istri saya katakan tadi, ketika dituntut, oh ternyata memang ada SK-nya, ada bukti tertulis, ada dekret, ada piagamnya. Nanti di kitab Ester pun kita akan lihat bagaimana Mordekai terselamatkan, bahkan mendapat penghargaan, karena ada legalitas, ada hitam di atas putih. Jadi ini yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Karena ada begitu banyak masalah yang harus kami selesaikan, pertengkaran, perselisihan, dalam hal-hal seperti ini, itu tadi, karena nggak ada hitam di atas putih. Baik join, kerja, harta warisan, ya nasihat pentingnya firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Semua itu memang harus hitam di atas putih. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya lagi Bapak Ibu. Tapi ini adalah sebuah prosedur. Makanya seringkali kalau ada orang ngomong, Pak, masa sih Bapak nggak percaya? Ini bukan soal nggak percaya, tapi ini prosedur. Kalau kamu memang punya niat baik, ya ikuti saja. Apa salahnya juga mengeluarkan selembar kertas di atas meterai, sah, legal secara hukum, bukan untuk menuntut kamu, tapi paling tidak perjanjian legalitas itu untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, jadi ini sebuah pembelajaran penting tentunya dalam hidup kita, supaya nggak terjadi pertengkaran, perselisihan. Karena masalahnya kalau soal uang itu, yang memberi itu biasanya ingat. Nah, yang diberi itu kadang bisa lupa atau pura-pura lupa. Nah, makanya harus ada hitam di atas putih, legal. Karena sekali lagi ada terlalu banyak kasus yang harus diselesaikan. Karena itu tadi,
Ketika urusan seperti itu cuma ngomong, ah masa nggak percaya sih? Masa kamu nggak kenal saya? Ini bukan soal kenal nggak kenal, ini bukan soal percaya nggak percaya. Tapi legalitas itu sangat penting, hitam di atas putih itu sangat penting untuk menolong saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk menghindari keributan, konflik yang tidak diperlukan. Nah, jadi itu saja ingin saya tambahkan. Jadi ini sebuah pembelajaran juga bagi setiap kita, apalagi kalau yang bisnis, yang join. Jadi biasakanlah, bahkan hanya untuk uang dalam jumlah kecil pun keluarkan kwitansi, tanda tangan, kan semua sudah diatur karena negara kita juga negara hukum dan itu punya legalitas yang kuat. Jadi sekali lagi dari kisah ini kita bisa belajar. Nanti di kitab Esther kita juga bisa belajar. Jadi kalau kita di pihak yang dipinjamin, contohnya jangan tersinggung kalau orang meminjami kita atau membuat perjanjian itu minta hitam di atas putih. Nggak usah tersinggung. Kalau memang kita tulus, ya lakukan saja, itu sebuah prosedur yang wajar dan normal di negara hukum, dan itu sekali lagi akan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel, tertolong karena ada catatan hitam di atas putih. Mordekai nanti kita belajar di kitab Esther, tertolong karena ada catatan bukti. Jadi mari biasakan segala sesuatu itu berdasarkan bukti hitam di atas putih, tertulis, termeterai, sah, legal secara hukum. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini setiap kami bisa hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Pichen ya Bapak. Biarlah setiap nilai-nilai yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah terus akan memakai orang-orang lain juga ya. Supaya untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Untuk mementor setiap kami dan mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Ibu Pichen ya Bapa. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat-Mu. Dan juga Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas Ibu Pichen ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati keluarganya, Pak Heri, dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Pichen ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Berkati istri kami, anak kami, suami kami, menantu, dan cucu kami juga ya Bapak. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan juga biarlah keluarga kami Tuhan semakin hari semakin terus mengenal Engkau dan juga sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan juga berkeberhasilan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap pergumulan kami dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya ada Engkau yang selalu memberi jawaban, yang selalu memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, Presiden kami dari jajaran tertinggi sampai jajaran yang terendah ya Bapak. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di dalam setiap pemimpin pemerintahan di bangsa ini ya Tuhan. Yang untuk memajukan bangsa ini, membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik dalam perekonomian, dalam keamanannya, dalam mensejahterakan rakyat Indonesia juga ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan juga bangsa Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Bison, silakan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuki hari ini, kami mau masuki bersama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Jaga lindungi kami, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari kami, menyertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan masuki hari baru ini. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, jalan Yung. Terima kasih Pak Heri, Bu Vincent. Oke, Pamit dulu keluar. sudah aman, Cina, tidak ada badai lagi. Jam berapa, Pak? Sekarang jam berapa? Jam 6, jam